Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davik dengan NIM 202508100081 dari program studi Teknik Informatika. Pada video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data dengan dosen pengampu Ibu Fauziah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan implementasi kode program bahasa C untuk sistem pelacakan data sertifikat TEP atau Test of English Proficiency. Nah, pada program ini mencakup beberapa konsep yaitu struct, array, function dan prosedur, lalu sorting, searching, shuffle, serta stack. Baik, saya akan membahas kode program bahasa C ini. Nah, di sini saya menggunakan software text editor CodeBlock. Baik, yang pertama di sini ada library yang saya gunakan. Yang pertama ada studio.h. Nah, studio.h ini digunakan untuk mengoperasikan sebuah input dan output data untuk program bahasa C. Lalu stdlib.h ini digunakan untuk mengelola alokasi memori. Lalu yang time.h ini nantinya digunakan untuk fungsi randomisasi. Nah, lanjut di bawahnya kita mendeklarasikan struk peserta. Struk ini berfungsi membungkus tipe data yang berbeda menjadi satu kesatuan, yang di dalamnya berisi 3 atribut yang saya pakai untuk peserta. Yang pertama ada ID dengan tipe datanya int, lalu nama dengan batasan 50 karakter, lalu skor dengan tipe datanya int untuk menginputkan nilai skor. Selanjutnya di bawah ada float rata-rata yang dirancang untuk mengembalikan nilai desimal. Nah, di dalamnya terdapat variabel total yang bernilai 0. Selanjutnya melalui perulangan for, variabel ini terus ditambah nilai data i.score. Nah, ditambah. Lalu pada akhirnya fungsi ini akan mengembalikan hasil bagi antara total dengan jumlah peserta n menggunakan perintah return. Lalu selanjutnya ada prosedur void, tampilkan bertipe void karena tidak mengembalikan nilai. Nah, selanjutnya melalui perulangan for ini digunakan untuk sekedar mencetak ID, nama, dan juga skor dari dalam array ke output menggunakan printf dengan pemisah garis vertikal. Selanjutnya sini ada sorting. Nah, sorting ini saya menggunakan algoritma bubble sort, yang dimana bubble sort itu mengurutkan nilai dari data terkecil sampai ke terbesar dengan cara membandingkan dua elemen berbeda. Nah, di dalamnya sini ada perulangan for bersarang atau nested loops dengan indeks i dan juga j. Nah, logikanya di sini akan mengecek sebuah data di sebelah kiri dengan data yang sebelah kanan. Jika skor ini lebih kecil dari sebelah kanannya, maka posisinya akan ditukar dengan proses swap yang ada di sini, struk beserta temp data j. Lalu di bawahnya juga data j, data ji plus i, dan data j plus 1 akan pindah ke temp. Lalu selanjutnya sini ada searching. Nah, pada algoritma ini saya menggunakan linear search. Ini di dalamnya ada program
perulangan untuk mengecek satu persatu melalui kondisi eh, data ID. Jika datanya jika cocok, datanya akan dicetak, ditemukan dengan nama dan juga skor. Jika perulangan selesai tanpa hasil, program akan mencetak pesan tidak ditemukan. Baik, selanjutnya ada shuffle. Nah, ini untuk mengacak urutan array yang dimana perulangannya berjalan mundur dari belakang menggunakan i min min atau decrement. Lalu di dalam loopnya sini ada fungsi run. Run ini untuk menghasilkan indeks acak. Lalu data indeks yang saat ini akan ditukar posisinya dengan data indeks acak tersebut. Nah, selanjutnya sini kita masuk ke bagian struktur data stack. Struktur stack ini yang ada isinya berisi array dengan batas 100 data dan variabel dengan bernama top. Tipe datanya int. Lanjut, di bawahnya ada prosedur ini-stack. Nah, ini-stack ini untuk mereset nilai top menjadi min 1. Lalu di bawahnya ada push untuk menaikkan nilai top dengan increment dan memasukkan data baru ke indeks tersebut. Serta terakhir ada prosedur pop untuk mencetak data teratas lalu menurunkan nilai top sesuai konsep last in first out. Baik, ke bagian terakhir di sini ada fungsi in main di mana tempat semua eksekusi berjalan sebuah program. Baik, pertama di sini program akan meminta jumlah peserta n. Lalu akan mendeklarasikan array data n. Lalu selanjutnya melalui perulangan for, di sini kita mengisi identitas peserta, dengan lalu di sini mengisi identitas peserta yaitu isi ID, lalu nama dan juga skor. Lalu selanjutnya setelah input tadi, program akan secara berurutan memanggil fungsi tampilkan, lalu rata-rata, lalu menjalankan sorting, shuffle, serta searching. Nah, dan sebagai penutup kode, program mendeklarasikan stack S, lalu melakukan looping untuk mempush semua data ke stack dan mempop semuanya untuk mendemonstrasikan data yang keluar secara terbalik. Nah, sudah selesai untuk pembahasan kodenya. Sekarang kita masuk ke bagian running kode. Nah, pertama-tama di sini kita dimintai untuk menginputkan jumlah peserta. Misal saya isi 3. Nah, maka program akan menampilkan teks peserta 1. Lalu kita memintai untuk mengisi ID juga. Misal 01, dan selanjutnya kita dimintai mengisikan nama. Misal Asep dengan nilai 437. Nah, proses ini akan berulang sampai ke peserta ketiga. 02. Nah, setelah
mengisi peserta 1, 2, 3 dan kita enter, sini akan menampilkan teks data dengan diikuti daftar peserta persis seperti urutan saat kita menginputnya. Tepat di bawahnya, di sini juga ada daftar tulisan cetak rata-rata. Dan di sini rata-ratanya ada 418. Lalu selanjutnya sini ada output sorting untuk mencetak ulang daftar peserta. Namun kali ini peserta akan dengan skor paling tinggi akan berada baris paling atas. Lalu yang nilainya terkecil dia akan berada di posisi paling bawah. Selanjutnya untuk text shuffle, ini juga daftar peserta akan dicetak kembali, tetapi urutannya sudah berubah menjadi acak tidak beraturan. Nah, lalu di sini juga menampilkan sebuah searching. Nah, di sini kita memintai untuk mencari ID. Misal kita mencari ID yang kedua. Nah, kita enter. Nah, di sini akan menampilkan ditemukan, ya. Ditemukan akan peserta kedua dengan nama dan juga skornya. Tetapi jika kita mengisi di luar peserta yang kita input tadi, kan di sini ada 1, 2, 3. Misalnya kita input 4, maka program akan menampilkan tidak ditemukan. Lalu yang terakhir di sini ada cetak atau stack. Nah, nama-nama peserta ini akan muncul ke bawah satu persatu dengan awalan kata cetak. Karena stack menggunakan konsep last in first out, nama yang muncul di baris paling atas pada output stack ini adalah data yang posisinya berada paling bawah pada hasil shuffle sebelumnya. Baik, sudah selesai dari pembahasan kode dan outputnya. Sebagai kesimpulan, program ini digunakan untuk mengolah data peserta TEP mulai dari proses input data, lalu pengolahan nilai, hingga simulasi pencetakan sertifikat. Dan pada program ini juga menerapkan beberapa konsep dasar dalam bahasa C, yaitu struct untuk penyimpanan data, lalu array untuk menampung data, lalu function dan prosedur untuk pengolahannya, sorting untuk pengurutan, lalu searching untuk pencarian, lalu shuffle untuk pengacakan, serta stack untuk simulasi pencetakan konsep LIFO. Dengan adanya program ini, proses pengolahan data peserta TP dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan juga sistematis. Sekian dari pembahasan video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.